Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kali ini pertanyaan berasal dari Ibu Suryani yang dititipkan kepada Ibu Theodora. Bunyi pertanyaannya adalah demikian. Selamat sore, saya baru saja selesai mendengar rekaman Kristologi Selasa kemarin. Mohon titip pertanyaan untuk Romo Episkop. Sebelum firman Allah menjadi manusia adalah merupakan satu pribadi yang berada satu di dalam bersama Bapa dan Roh Kudus, yang memiliki satu kodrat, yaitu kodrat Allah. Firman itu adalah Allah. Setelah firman menjadi manusia, maka kodrat kemanusiaan ditambahkan. Sehingga Yesus, manusia Yesus, itu memiliki satu hipostasis atau satu pribadi dengan dua kodrat, yaitu kodrat aslinya kodrat Allah dan kodrat barunya yang diambil dari kemanusiaan Bunda Maria itu adalah kodrat manusia. Betul? Kesimpulan Ibu itu betul. Saat ini Yesus ada di surga. Kodrat kemanusiaannya tetap ada. Jadi tetap satu pribadi dengan dua kodrat. Betul, Bu. Jadi kalau kita lihat sesudah Yesus bangkit, dia bangkit dengan tubuhnya. Ya, coba kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 37 sampai 39. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Melihat roh maksudnya. Ya, terus Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ya, ada jadi pada." sudah kebangkitan, Yesus tidak berubah jadi roh, tetap memiliki tubuh kemanusiaan. Buktinya dia mengatakan dia punya daging dan punya tulang. Dan itu juga ditegaskan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Ya, sampai hari dia terangkat. Terus sebelum itu, apa katanya? Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan ke dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya, dengan banyak tanda, kalau kita lihat dalam Injil, menampakkan diri pada Thomas, menampakkan diri pada murid-muridnya yang lain, menampakkan diri pada Maria Magdalena, menampakkan diri pada para rasul pada waktu mereka semalam-malaman menjala ikan. Jadi dengan banyak tanda dia menyatakan diri bahwa dia hidup. Maksudnya hidup lagi dari kematian dengan tubuh yang tadinya mati. Ya, terus perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi hidupnya ya bangkit dengan tubuh kemanusiaannya. Dan ini terbukti selanjutnya kita baca di dalam pasal yang ke-4. Pasal 4, pasal 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Coba kita baca ayat yang ke-4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Nah, sesudah kebangkitan itu
ternyata dia makan dengan murid-muridnya. Jadi masih punya tubuh untuk bisa makan. Nah, di tengah-tengah makan ini yang terjadi apa? Setelah selesai makan, ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, Dan pada waktu makan itu, terangkatlah ia. terangkatlah ia. Ya, terangkatnya berarti kan ada bentuknya, terangkat dengan tubuhnya. Terus? Terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Nah, kalau nggak ada tubuhnya, bagaimana bisa disaksikan oleh para murid? Berarti dia tetap terangkat dengan tubuhnya, kemanusiaannya yang telah bangkit tadi, diangkat, terus? Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan menutupnya dari pandang mereka. Dan awan itu selalu, kalau dalam kitab suci, selalu itu merupakan manifestasi ilahi. Kalau Allah menampakkan diri, kalau ada sinar, ada terang, ada angin, ada awan. Dan ketika dikatakan masuk ke dalam awan, maksudnya dia masuk ke dalam alam non-ciptaan lagi. Dia masuk ke dalam alam ilahi. Terus? Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, ya, mereka menatap ke langit waktu ia naik itu. Ya. Kita baca dalam Kisah Rasul 2. Ayatnya 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dengan tubuhnya, ya. Terus? Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Tentang hal kebangkitan itu, kami semua, para muridnya itu, adalah saksi. Jadi kebangkitan itu bukan dongeng. Itu kejadian nyata yang disaksikan oleh para muridnya tadi, yang mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Terus? Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Sesudah dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya dia diangkat dalam kemuliaan, duduk di sebelah kanan Allah. Dan itulah yang dijelaskan di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, kapan? Waktu dia disalib. Makanya waktu dia disalib, dia mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Aku haus. Terus? Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Selesai apa? Selesai karya penebusannya. Selesai karyanya menyucikan kemanusiaan itu dari dosa. Dan itulah kembali kepada Ibrani pasal 1 ayat 3b tadi. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ya, setelah selesai mengadakan penyucian dosa, yaitu melalui kematiannya di atas salib, melalui penguburannya, dan melalui kebangkitannya. Terus? dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang Ya, maha naik ke besar. surga, lalu duduk di sebelah kanan yang maha besar. Jadi kalau begitu, yang duduk di sebelah kanan yang maha besar tuh ya tetap memiliki kemanusiaan itu. Jadi yang duduk di sebelah kanan Bapa itu adalah kemanusiaan dari Mesias yang telah dimuliakan. Sehingga ketika dikatakan Kristus duduk di sebelah kanan Allah, kalau begitu ada dua dong. Bukan Allahnya dua. Allahnya tetap satu, Bapa, dan keilahian Yesus tetap satu dengan Bapa dan Roh Kudus, tetapi tidak dilihat mata. Yang kelihatan duduk itu adalah kemanusiaannya.
Meskipun kemanusiaannya dan keilahiannya tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kita lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-56, mulai kita baca ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri. Ya, jadi Allah tidak bisa dilihat, yang dilihat hanya kemuliaannya saja. Jadi tidak ada dua Allah. Allah dilihat dalam wujud kemuliaannya yang satu itu, dan di sebelah kanannya apa? Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di sebelah kanannya adalah Yesus. Sebagai apa? Ayat yang ke-56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia. Anak manusia. Meskipun anak manusia ini adalah gelar kemesiasannya, tetapi juga menunjukkan bahwa dia masih memiliki kodrat kemanusiaan itu yang telah dimuliakan sebagai Mesias. Anak manusia apa? Berdiri di sebelah kanan Allah yang nampaknya sebagai kemuliaan atau cahaya atau nur tadi. Jadi kalau begitu, seperti kata ibu ini, saat ini Yesus ada di surga, kodrat kemanusiaannya tetap ada. Jadi tetap satu pribadi dengan dua kodrat. Ya, kemanusiaannya harus ada, sebab kalau kemanusiaannya tidak ada, maka keselamatan kita hilang. Mengapa? Karena dia melaksanakan keselamatan kita ke karya penebusan dengan tubuhnya. Dosa dikalahkan dengan kematiannya di atas salib. Filipi 2 ayat yang ke-8. Kematian iblis dikalahkan dengan penguburannya oleh kematiannya. Ibrani 2 ayat 14. Dan bukan kematian iblis, ya. Yang ketiga, kematian dikalahkannya oleh kebangkitannya. Dan itu semua terjadi dalam tubuhnya. Di dalam Roma 6 ayat 9. Jadi kalau tubuhnya hilang, yang menjadi taruhan adalah keselamatan kita. Maka agar keselamatan itu tetap ada, Yesus harus tetap Allah dan tetap manusia. Karena dikatakan di dalam Kolose pasal yang kedua atau ke-1, coba kita lihat. Kolose pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-21, 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya. Nah, bagaimana cara memperdamaikannya? Sekarang diperdamaikannya di mana? Di dalam tubuh. Di dalam tubuh jasmani Kristus. Tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Nah, jadi kalau tubuh jasmani Kristus hilang, bagaimana itu pendamaian terjadi? Karena pendamaian itu terjadi melalui dikalahkannya iblis, kematian iblis, dosa iblis dan kematian oleh penyalipan, penguburan, dan kebangkitannya. Maka tidak mungkin Yesus sekarang tidak punya tubuh kemanusiaan itu kalau dia harus menjadi juru selamat kita. Jadi betul, sampai sekarang Yesus memiliki satu pribadi yang pribadi ini tidak bisa dipisahkan dengan Bapa dan Roh Kudus di dalam Tritunggal, dan dua kodrat, yaitu kodrat aslinya kodrat ilahi dan kodrat barunya yaitu kodrat manusia. Ya. Jadi pertanyaan Ibu, apakah benar kesimpulan yang begini, Romo? Terima kasih sebelumnya, benar. Ibu Sriani, kesimpulannya benar. Ya, saya kira itu pertanyaan Ibu yang pertama. Nanti kita sambung pada pertanyaan yang kedua. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.